سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Hadratul Muqtawamin al-Kiram, para alim, ulama, asatidz, para sepuh, dalam hal ini orang tua kita, Majelis Wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak-bapak, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Aqsa. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah kita rasakan, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, baik nikmat yang dapat kita rasakan wujudnya, nampak dengan mata kepala kita, maupun nikmat-nikmat yang tak nampak dengan mata kepala kita, tapi nikmat itu ada. Kemudian alhamdulillah, rutinan majelis ini insyaallah mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hikmah diadakannya majelis-majelis ilmu. Di antaranya adalah yang paling masyhur bahwa para malaikat, puluhan ribu malaikat, mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Riwayat ini berdasarkan kisah dari seorang sahabat, yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab. Ketika itu beliau bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan atau fadilah hadir dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan setiap rangkaian pengajian kita, apalagi tadi diawali dengan mahallul qiyam, yang berarti kita itu seakan-akan menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahallun itu artinya keadaan, al-qiyam berdiri. Sama halnya ketika kita kedatangan tamu, justru akan sangat nampak penghargaan kita kepada tamu tersebut kalau kita menampakkan wajah kegembiraan gitu. Yang pertama. Kemudian kita bersikap sebagaimana kita memang benar-benar gembira, benar-benar senang dengan kedatangan tamu kita. Otomatis biasanya kita akan langsung berdiri. Inilah yang melatar belakangi mahallul qiyam dalam keadaan berdiri. Kita marhaban bihuduri,
marhaban, ya, selamat datang wahai yang mulia, wahai yang agung, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali-sekali nanti boleh juga di-share, ya, fotokopian teks Arabiknya disertai dengan maknanya atau terjemahnya supaya kita lebih meresap, ya. Ya Nabi salam alaika. Jadi kita tidak hanya merdu dalam menyenandungkan rangkaian-rangkaian kalimat dalam sholawat atau marhaban itu, tapi kita juga mengerti maknanya. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas, ya, menyerempet kepada bacaan-bacaan sholat. Jadi memang sudah disyariatkan bacaan sholat itu dalam bahasa Arab. Tetapi kita, ya, sebagai orang Indonesia, sangat bagus kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya lebih ngeresep gitu. Jadi ada upaya kita supaya bisa lebih khusyuk dalam kita mengerjakan sholat. Karena kalau hanya membaca tekstualnya saja, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya, tanpa memahami maknanya, artinya kita hanya sekedar membaca saja, tapi kita tidak bisa meresapi apa yang saya baca. Ya Pak RT. Jadi insya Allah nanti minta tolong di-share. Ya, jadi marhaban itu bukan sembarang-sembarang. Begitupun juga bacaan-bacaan yang lain. Alangkah bagusnya sebagai usaha untuk lebih memahami, supaya lebih meresap ke dalam hati sanubari kita, ke dalam batin kita, apa yang kita baca. Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berangkat ke sini sudah diwanti-wanti oleh Pak Ketua Majelis Ta'lim Al-Aqsa. Malam ini sebenarnya kita judul kajiannya, saya diminta untuk mengupas tentang kaifiyatul janazah. Jadi kaifiyat janazah. Jadi malam ini insya Allah kita sekedar gambaran saja. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, kaifiyat jenazah ini kan termasuk sesuatu yang jarang-jarang kita kerjakan. Artinya kalau ada orang yang meninggal baru kita laksanakan kaifiyat jenazah. Kemudian sudah lazim juga di berbagai tempat di Kota Batam ini ada petugas khusus. Ya, sebenarnya tidak salah, ya. Tapi jangan sampai mentang-mentang sudah ada petugas khusus kita menjadi abai, karena ini sifatnya wajib, walaupun wajibnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kalau ada satu orang dalam satu kampung yang paham tentang ilmu mengurus jenazah, maka lepaslah semua tanggungan dosanya, dipikul oleh satu orang yang tahu tersebut, seandainya demikian, ya. Tapi alangkah bagusnya kalau seluruh warga dan muslim tahu tentang kaifiyat jenazah. Tidak minta-minta yang tidak kita inginkan. Bagaimana kalau dalam satu kampung, anggaplah RT kita ini PRT, RT 4, RW 10, yang tahu cuma satu orang. Tiba-tiba Allah mentakdirkan orang yang tahu ini duluan meninggal daripada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kelabakan lah, ya kan? Akhirnya kita ngundang orang yang fakih dari kampung sebelah, katakanlah RT berapa RT kita sini. Itu pun kalau sedang di tempat. Kalau sedang berhalangan bagaimana? Atau ada juga orang yang meninggal di tempat beliau itu, bagaimana coba? Pernah kejadian, ya kan? Makanya tidak boleh kita anggap remeh, karena ini adalah sangkut pautnya dengan kewajiban kita sebagai orang yang hidup. Yang perlu kita pahami,
Contoh sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu, bukankah segala sesuatu itu tergantung dengan niat? Ini dalilnya sangat jelas ya. Innamal a'malu bin niat. Segala amal itu tergantung kepada niat. Ya. Sigat atau lafaz niat sholat mayit sudah tahu kan? Sudah tahu semua lah. Ya Pak, sudah tahu Pak? Lupa. Waduh. Pernah kita kaji. Tidak pernah ikut. Misalnya mayatnya laki-laki, jenazahnya laki-laki, dewasa. Kalau dia laki-laki balita, beda niatnya. Bukan beda niatnya, beda lah niatnya. Ya. Niat yang dinamakan niat itu di dalam hati. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya bukan sesuatu yang mengherankan ketika ada manhaj. Kita sama-sama Islam tapi beda manhaj. Dia membid'ahkan lafaz dia, ya kan? Tidak mengherankan. Memang betul bahwa yang dinamakan niat itu bukan yang lafaz yang kita lafazkan itu. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu sifat niat, lafaz niat. Yang namanya niat itu dia tidak berhuruf. Ya, dia di dalam hati kita. Nah, itu yang dinamakan niat. Makanya di dalam ilmu fikih, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Yang dimaksud dengan niat itu adalah mengkosotkan. Kita tuh menyengaja. Memang kita menyengaja akan berbuat sesuatu muqtarinan beriringan dengan pekerjaan itu. Nah, itulah definisinya. Jadi misalnya sholat maghrib, sholli fardhal maghrib, takbiratul ihram kan? Allah. Nah, di saat itulah masuk niat tuh. Jadi bukan yang usollinya itu. Itulah hebatnya para ulama zaman dahulu, ya, khususnya ulama-ulama di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya kita tuh ingat apa yang akan kita niatkan nanti gitu loh. Ya, paham ya Pak ya? Nah, jadi jangan salah kaprah. Jadi bukan yang usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, usolli fardhal subuhi. Bukan itu yang dinamakan niat. Itu hanya lafzul niat atau penghantar kepada niat yang sesungguhnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngerti bahasa apa saja ngerti. Ya, bahasa Jawa Allah tuh ngerti. Bahasa sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti. Bahasa manusia apapun bentuk bahasanya Allah mengerti. Cuman ada yang namanya syariat. Disyariatkan kita untuk menggunakan bahasa Arab, lafaz niatnya. Tapi kalau niatnya ya terserah kita. Ya Allah, Gusti Allah, aku sholat maghrib 2 rakaat ya Allah boleh deh sholat niatnya ya. Pakai bahasa apapun Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti ya. Kita kembali kepada sholat jenazah tadi. Kita niat ini mayit jenazah di depan kita ya. Kalau dia perempuan, imamnya di posisinya di mana? Nah, ini harus tahu supaya tak salah niat. Ya, siapa tahu nanti ya jalan-jalan ke Bekong, ya tiba-tiba ada orang yang meninggal. Ini fadilahnya mau sholat jenazah berapa kilo pahalanya? 1 kilo itu sama dengan 2 gunung emas. Ya. 2 gunung emas. Jadi bukan emas, emas. Balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikutlah mensolatkan jenazah. Kita melihat saja posisi imam. Kita sudah tahu mayit laki-laki atau perempuan. Sudah tahu belum? Belum. Kalau Pak Imamnya berdiri di tengah-tengah, perempuan. Kalau Pak Imamnya berdiri di kepala, bagian kepala, selurusan dengan kepala, laki-laki ya. Insya Allah kalau Pak Imamnya ngerti, kecuali kalau imamnya imam dadakan. tak mengerti apa namanya tata cara kaidah syariah kaifiyat jenazah, tiba-tiba jadi imam ya kan. Nah,
Itu tanggung jawabnya besar. Usolli ala hadal mayyiti. Perhatikan, usolli ala, aku sholat atas ini mayyit. Nah, ini hati-hati. Ya. Beda dengan usolli li hadal mayyiti. Hati-hati. Di mana letak ininya, konsekuensinya. Kita itu mensolatkan jenazah. Kalau usolli li hadal mayyit, kita menyembah jenazah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting ini, kaitannya dengan niat tadi. Jadi ketika kita mensolatkan jenazah, apalagi kalau kita menjadi imam, ya, bahasa sederhananya begini, ya Allah, aku mensolatkan ini jenazah. Artinya apa? Kita membantu mendoakan jenazah. Jangan salah kaprah. Ya, bukan kita menggantikan jenazah untuk melepaskan kewajiban dia sholat semasa hidup. Tidak, nah, ini keliru juga, hati-hati. Ya. Jadi kita sholat jenazah itu, baik dia laki-laki maupun perempuan, aku mensolatkan jenazah. Artinya mendoakan jenazah. Nah, ini harus hati-hati. Sebenarnya terjawab juga tuduhan orang-orang di luar sana tuh yang bilang doa kepada orang yang mati itu tak sampai. Ini orang yang bodoh dia bilang begini. Ya. Kenapa dibilang orang yang bodoh? Lah, Nabi mengajarkan mensolatkan jenazah. Itu jenazah mati apa hidup? Mati di depan kita, benar nggak? Kita doakan sampai nggak? Sampai Nabi yang sholat jenazah ini yang mengajarkan kita, sehingga diwajibkan sholat jenazah ketika ada orang yang meninggal. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya terjawab. Sebenarnya gampang saja, jangan mau dimain-mainkan ini sama situasi, sama pandainya mereka bersilat lidah. Mereka dananya luar biasa. Untuk berusaha Islam dari dalam. Ya. Jadi kita sholat jenazah itu mendoakan si mayit, ya. Nah, nanti isi daripada 4 takbir itu, 2 diantaranya adalah doa. Ini langsung loncat ke sholat, harusnya ke memandikan dulu, ya kan? Bagaimana kalau sebelum memandikan ketemu mayit yang sudah meninggal tapi tak ada yang tahu? Kalau dia meninggalnya begini ya begini terus. Bagaimana cara membalikkannya? Itu harus tahu ilmunya. Di kaku, misalnya, ini mohon maaf, ini bukan mengada-ngada, andai, walaupun berandai-andai, tapi ini terjadi, gitu, pernah terjadi. Orang meninggal, ya, tapi tak ada yang tahu. Maksudnya, yang meninggalnya dalam di rumah mungkin, tapi tak ada yang melihat ketika sakaratul mautnya. Kalau posisinya sedang meregang begini, ya orang meninggal itu kan macam-macam. Ada yang begini, macam-macam. Nah, itu bagaimana mensedekahkan itu? Ya. Bagaimana tuh coba? Kalau tak tahu ilmunya, makanya belajar. Nanti kalau main paksa, langsung ditarik tangan keletak, bunyi, sudah patah itu kan. Kalau sudah teriak pula, woi bro, pelan-pelan bro, gitu ya kan. Saya takutnya kalau mayitnya Nursugi ya jancok. Jangan. Sebenarnya saya malam ini mau judulnya itu tentang speaker, tua masjid. Ini tadi banyak betul yang cepat sekali kemakan fitnah. Pak, saya bukan bela mentang-mentang saya ilmu, bukan. Lillahi ta'ala bukan. Teliti dulu, video itu dipotong, di-cut oleh Roy Suryo. Ini sebut nama, kata sudah jelas. Ya. Bukan fitnah. Ya. Dipotong, diedit, ya. Di framing seakan-akan Gus Yakut itu ngomong atau menganalogikan, membandingkan suara adzan dengan gonggong ayat. Ini kalau orang yang terburu-buru, tidak tabayun dulu, wah bahaya. Itu udah fitnah
fitnah udah menyebar. Alhamdulillah. Itu dosanya orang yang mengedit itu luar biasa. Neraka jahanam itu kalau tak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan manusia. Kalau yang Allah mengampuni, kalau manusianya tak ingat, jangan harap ya, Allah tak akan mengampuni. Hablum minallah, hablum minan. Begitupun juga kaitannya dengan kita nanti. Ketika ada orang yang meninggal, kewajiban utama, salah satu di antara kewajibannya adalah melunasi hutang. Makanya al-wadib ya, sebelum rangkaian kafiyat jenazah itu dilakukan, terus sebelum sholat itu ditanya dulu, atau setelah sholat ditanya kepada hadirin yang hadir atau yang ikut mensolatkan, adakah sangkutan hutang? Kalau ada, dengan catatan bawa uping ya. Atau boleh juga kadang-kadang kita nih kalau ya namanya adat istiadat tak pakai surat di atas putih. Nah, kalau memang dia ini memang oh itu ada hutangnya, kalau memang dia ngotot ya udah kita lunasi hutangnya. Iya. Kalau tanyakan yang bersangkutan nggak ada di dalam. Jadi ahli waris ya bertanggung jawab dengan itu. Ya, karena itu hukumnya wajib. Jangan sampai si mayit ini ya nyangkut ini ya perkara tak selesai nanti. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada ketemu dengan orang yang mengaku bahwa dia dipiutangi atau dihutangi, almarhum pernah berhutang sama saya 5 juta. Kita sebagai ahli warisnya sudah jawab, memang kita tak ada, belum punya uang. Nah, hutang almarhum saya yang tanggung sebagai ahli waris. Alhamdulillah itu sudah dikategorikan selesai. Dengan catatan harus dibayar, ya, jangan tak dibayar. Jadi intinya tuh si mayit ini udah lega lah gitu ya, sudah orang sangkutan, terus ditanggung balik. Sudah ditanggung oleh ahli waris. Ya, jadi jangan main-main ya. Masalah hutang gitu. Jadi kita kembali lagi ke sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu berbeda dengan sholat pada umumnya. Ya. Jadi sholat jenazah itu tak pakai sujud, tak pakai rukuk. Jangan pula nanti cepat ya. Ya kan share tuh. Allah ini gawat. Tak apa. Jadi sholat jenazah itu dia hanya takbir saja 4 kali. Takbir pertama, ya niat dulu lah niat. Sholli ala hadzal mayyit, kalau mayitnya laki-laki. Sholli ala hadzal mayyit fardul kifayati 4 takbiratin lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas ini mayit, ya. Jadi bukan sholat untuk ini mayit, hati-hati. Atas untuk beda tuh, ya. Aku niat sholat atas ini mayit, ya. 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala, ya. Mengikut imam, ya. Makmuman lillahi ta'ala. Allah. Cepatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Sholat, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling singkat. Kalau mau sempurna, ditambah kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Monggo. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sempurna. Shalawat yang paling lengkap. Kemudian takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar.
laki-laki, dhamirnya hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling singkat. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, wa'afi, maafkanlah dosa-dosanya, wa'fu anhu, ya, maafkanlah segala sesuatu yang pernah ia perbuat. Nah, itu yang paling singkat. Kalau hafal, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ingat penggunaan dhamirnya ini. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bagaimana kalau dua orang Pak Ustaz yang meninggal? Apakah disolatkan masing-masing? Ya, itu pemborosan namanya. Langsung saja mayitnya dua di depan. Ya. Dhamirnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau laki-laki tadi kan hu, kalau perempuan ha. Jadi Allahumma ighfir lahu ha ya Pak Ustaz. Kok begitu lah? Dhamir laki-laki kan hu, dhamir yang perempuan ha, jadi hu ha. Itu namanya ngarang, ya kan? Jadi dhamir itu bisa kita ketahui dalam ilmu shorof, nahwu shorof, ya. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki. Dhamir itu kata pengganti, ya. Huwa dia laki-laki, huma dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki, ya, lebih dari dua orang, hum mereka, ya. Jadi kalau misalnya ada mayit dalam satu saat, dalam satu waktu meninggal 3 orang, jadi jangan satu-satu nyolatinya, capek, ya kan? Bukan capek, maksudnya nggak begitu. Langsung aja 3 orang itu. Usolli ala hadzal mayyitin, nah dijamaahkan. Aku niat sholat atas ini mayit atau jenazah ini. Nanti doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahu. Nah, kalau yang tadi karena dia 2 orang, baik dia 2 orang itu laki-laki semua maupun 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan dicampur, ya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma wa'ghsilhuma bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihima minal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa aqbilhuma darul khairan min darihima. Jadi harus paham. Kalau tak paham nanti kejadiannya seperti itu tadi. Allahumma ighfir lahuha. A'udzubillahi min yang paham. Itu ilmu sederhana itu nahwu shorof dasar itu loh, ya. Apalagi zaman sekarang nih, ya, banyak follower jadi ustazah. Imla aja nggak paham. Imla itu dikte dasar, dikte Arab dasar itu nggak paham. Nanti nulis hudan linnas, pakai waw. Hudan. Kalau hudan petunjuk, kalau hudan Yahudi. Alhamdulillah ini berubah maknanya. Hati-hati. Jadi ustaz itu tak gampang. Jadi ustazah itu tidak gampang. Tidak hanya modal followernya banyak, Instagramnya banyak, ininya followernya, jadi YouTube viewernya banyak, tapi ilmu dasar aja tidak dikuasai, ya. Ini resikonya sangat besar, kan? Dosanya sangat besar, Taqfu ma laisa laka bihi. Kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di satu tempat yang kita tak tahu, bukan bidang kita. Nabi memperingatkan idza usida al-amru ila ghairi ahli fantazhiris sa'ah. Jika sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ya. Jadi insya Allah saya tuh ada bikin kitab khusus kaifiat jenazah. Nanti saya share. Oh ya, udah difotokopi, udah dibagi-bagi.
mayoritas, kita ke yang lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada hal ikhwal yang lain, mungkin berkaitan dengan zakat, hukum, ya bagaimana muamalah jual beli, bagaimana dengan wakaf, gitu. Kalau saya punya rumah kontrakan 3, tapi tak ada yang kontrak. 3 kontrakan dikabul 1, besar 1, sambau 1, tapi tak ada yang kontrak. Bagaimana tuh? Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Nah, itu harus tahu semua. Jadi kalau yang namanya zakat, properti itu seperti itu, zakat mal ya. Kalau dia tidak produktif, tidak wajib zakat. Tuh. Tapi kalau dia produktif, ya menghasilkan, itulah bahasanya. Ya, wis lepas nih, biaya listriknya, banyune, jadi listrik, air, lepas baru keluar zakatnya. Itu kadarnya berbeda-beda. Ya. Kita tergantung pengistimbatannya kemana, maksudnya pengambilan hukumnya itu kemana. Ya. Mau disamakan dengan zakat pertanian boleh, ya. Boleh. Mau disamakan dengan zakat pertambangan boleh. Ya. Tapi harus tahu gitu. Yang bahaya tuh tak tahu terus pura-pura tak tahu. Ya kan? Nanti yang kesian anak cucunya, ya. Boleh jadi dia selamat di dunia, di akhirat belum tentu selamat. Udah bahaya tapi tak pernah mengeluarkan zakat. Yang ditinggalkan ahli warisnya buta ilmu juga, naudzubillah min dzalik. Akhirnya ya harta itu tak berkah. Tinggalkan harta banyak tapi tak berkah. Nanti anaknya cuma nyetir mobil, ya nggak tahu kenapa tiba-tiba udah di atas pohon. Naudzubillah. Itu semuanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang bertanya terkait dengan ya, pernikahan ini rentan sekali nih pernikahan. Boleh. Ustaz, ya saya orang saking emosinya sama istri saya, saking emosinya jujur aja lah, tak ada yang tak pernah emosi ya, ya. Apalagi kita laki-laki, yang paling kita jaga tuh jangan sampai terucap kalimat itu ya. Udah tahu lah ya, cerai, tolak itu sama tuh, maupun yang sifatnya kiasan-kiasan, aku kembalikan ke orang tua itu. Ya, kalau dalam ilmu fikih ya, tergantung pendapat siapa, beda ulama, beda ijtihadnya, beda pendapatnya. Ya. Ragu saya Pak Ustaz. Ada takarannya tertentu tuh harus nikah ulang. Ya, tidak mesti, ya lebih bagus di KUA. Ya. Tapi kalau nikahnya sifatnya syariat, ya boleh manggil kiai, boleh manggil Pak Ustaz, boleh. Ya, kan? Kalau di KUA kan surat-surat. Kayak surat penyembah. Ya aku ragu Pak Ustaz. Jangan sampai nanti anak kita yang lahir setelah pertengkaran itu, ucapan itu terucap, jadi kita menganggap remeh, berzina lah kita selama itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan malu-malu. Nah aku ya orang, WA japri, Pak Ustaz, aku dulu pernah marahi istriku, ya kan? Pernah bertengkar hebat. Mengalahkan perang dunia kedua sehingga terucap kata-kata itu Pak Ustaz, kata-kata sakral yang terlarang itu saya terucap, aku ceraikan engkau. Walaupun tidak ada saksi tapi sudah sampai ke batin, itu tersiksa hidup kita. Benar nggak? Ya, tersiksa batin kita. Makanya untuk menyelesaikan itu ya udah cari solusinya. Ustaz bagaimana nih? Udah nikah ulang. Saya sering begitu menikahkan ulang. Nikah ulang secara syariat. Ya kalau secara KUA ya itu kan persoalan hukum positif yang berlaku di negara kita. Orang-orang tua dulu, ya kan? Sudah nikah di KUA, nikah lagi di rumah sama Pak Yai, ya kan? Atau sama orang tua yang dianggap sepuh di kampung itu, yang paham syariat. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang keyakinan orang kan beda-beda. Nikah kali itu
rezeki kok koyo ngene itu kan ada juga yang begitu ya kan. Panikah niku kalian Pak Yai niku kalian Pak Ustaz niku apa itu jarang yang bercerai itu memang betul juga mustajab doanya. Gak masalah kalau memang yakin ya gak masalah. Yang penting nikahnya sama istri yang sama. Ya kan nikah di KUA sama Fatimah, nikah sama Pak Yai sama Aminah. Itu ya siap perang dunia juga nanti. Iya. Ya kan? Ya kan meyakinkan saya. Tua itu dengar ya. Nikah di KUA tadi sama Fatimah. Ya, nikah di rumah ngambil syariat barokah Pak Yai Aminah. Itu bener loro. Jadi kita sambil bercanda tapi serius gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Karena kita semua nih namanya laki-laki, sesabar-sabarnya laki-laki lah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita tinggi, setannya lebih tinggi lagi yang di datang menggoda kita. Subhanallah. Saya tidak berbohong, saya pun pernah begitu. Karena wali nasabnya sudah meninggal almarhum, karena memang beliau yatim ya, istri saya itu. Ya wali nasabnya abangnya yang paling tua. Saya minta nikahkan ulang lagi supaya batin kita ditenang. Kalau dalam fikih syariat saja kan, kalau tak ada saksi 2 orang ya tidak jatuh talak. Tapi secara hakikat saking bencinya kita tadi, emosinya kita dengan istri kita tadi. Ya. Yang lebih parah itu kalau emosi yang batin, itu maksudnya zahirnya itu tak nampak dia sedang marah. Oh itu udah kau ya, itu udah marah, itu sangat marah itu ya. Ya ada orang gitu. Oh iya tak apa-apa, ya senyum tapi batinnya itu lebih parah gitu. Jadi supaya tenang, wali nasabnya masih ada ya. Nikah kita ijab kabul bagaimana seperti halnya kita pengantin baru dulu gitu. Baru tak nampak sih. Pakai keyboard pula. Pakai keyboard pula. Jadi terkait dengan hubungan keluarga, ayo kita kupas dulu. Misalnya mau ada yang bertanya tentang apa warisan, misalnya. Saya punya abang, adik, saudara, kandung, perempuan 3 orang, laki-laki 2 orang. Apa yang ditinggalkan berupa ini. Oke, kita kaji juga, boleh. Ya, boleh kita buka di dalam majelis. Boleh juga kalau yang terkait dengan pribadi isyik gitu ya. Japri ya kenapa Pak? Malahan saya sangat sarankan berkenaan dengan tahsin Al-Quran ya, memperbaiki bacaan terutama bacaan sholat. Bikinlah grup ya, seperti jamaah saya yang di Singapura, tapi ibu-ibu ya, kalau bapak-bapaknya di Bangkok ya. Jadi mereka satu persatu, Pak Ustaz tolong simak bacaan sholat saya ya. Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Boleh mau pakai bacaan yang lain, iftitah yang lain boleh, hamdan katsiran, pokoknya kita koreksi secara tajwid ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, banyak betul salahnya sudah. Tu-nya itu ya tak boleh panjang. Inni wajjahtu wajhiya, ya itu tidak boleh panjang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi bukan mus tapi musyrikin. Jadi beda dengan musyrikin dengan musyrikin, itu beda maknanya. Pokoknya bacaan sholat itu dikoreksi, terutama yang wajib-wajib gitu ya. Al-Fatihah wajib. Kemarin saya udah pas juga. Sami'a, jadi bukan sami'u,
Banyak yang begitu. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Sempurnakan fathahnya dulu baru masuk ke lafzul jalalahnya. Sami'allah. Sama dengan takbiratul ihram. Allah. Jadi alif pada lafzul jalalah, lafaz Allah itu fathah. Allah. Allah. Jadi bukan Allah. Banyak yang bahkan ustaz. Ya, mungkin belum sampai ke situ kajiannya ya kan. Nah, mumpung ini saya masih hidup, ayo kita berbagi, kita share. Kewajiban saya menyampaikan persoalan mau didengarkan atau tidak, mau diaplikasikan, mau diamalkan atau tidak. Ya, sakar bukan jenengan. Yang penting saya sudah lepas. Wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, wahai Rasulullah, wahai Nabi, sudahlah, cukup kau berkata hasbiyallah, cukupkanlah ya Allah. Aku berpasrah kepadamu, aku sudah selesaikan kewajibanku. Begitu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, faqul, katakanlah hai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi prinsipnya dai muballigh itu sampaikan saja, ya kan? Mengajak orang, kullu 'amila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Sampaikan saja menuju jalan Rabb, menuju jalan Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jemaah majelis ta'lim al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan syariat ini sangat penting sekali. Begitupun hal-hal yang barangkali selama ini tidak terpikirkan bahwa ternyata itu bukan sesuatu yang sepele, ya, itu sangat penting sekali. Bacaan sholat salah satu di antaranya. Sami'allahu liman hamidahu. Sami'allah. Kalau sami'allah, kita juga sami'allah. Syami'allah. Sami'allah, Allah mendengar. Sami'allah, Allah mendengar orang yang memujinya. Hamidah, orang yang memuji. Dhamir kembali kepada Allah lafzul jalalah. Orang yang memujinya siapapun dia, Allah mendengar. Tapi kalau syami'allahu liman hamidah, Allah tuli, na'udzubillahi min, cuma beda titik saja 3. Sami'a dengan syami'a itu beda makna. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sama dengan takbir kalau bulan lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau anak-anak masih dimaklumi. Kalau orang tua sudah, ini harus diingatkan. Ya. Kalau misalnya sudah diingatkan tak ini juga, ya udahlah, tanggung sendirilah dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang benar. Walillahil hamd. Dal itu qalqalah kubra. Dal qalqalah berada di akhir kalimat. Walillahil hamd. Harus dihidupkan qalqalahnya. Kalau walillahil hamd, dalnya hilang, berubah maknanya. Walillahil hamd, dan hanya untuk Allah segala puji. Tapi kalau walillahil hamd, dalnya dihilangin, berubah maknanya, bukan lagi puji, segala puji untuk Allah, beda lagi maknanya. Makanya tak bisa dianggap sepele.
Kembali lagi ke bacaan sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuh. Assalamu alayka ayyuh. Jadi kaki itu pendek, jangan dipanjangin. Assalamu alayka ayyuh. Itu sudah berubah maknanya, menambah satu alif saja. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Illa baru masuk lafzul jalalah Allah, illallah. Jadi bukan asyhadu an la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Kalau tak percaya, sebelum maghrib dengarkan orang azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, illu. Itu illa Allah, illallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Asyhadu kemarin sudah kita bahas juga. Ini penting sekali. Asyhadu, aku bersaksi, aku menyaksikan, aku bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Tapi kalau asyhadu, aku kejam, aku bengis, ya, aku sadis, itu asyhadu. Kalau asadu, aku singa. Asadu alla ilaha illallah. Aku singa, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan tak nyambung, ya kan? Atau asyhadu, aku kejam, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata tak nyambung juga. Jadi yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya, ya, siapapun yang berniat untuk memperbaiki bacaannya, saya layani, ya, gratis, insya Allah. Ya, modalnya kuota masing-masing lah. Jangan saya juga bikin grup satu grup WA tuh berapa orang? Di Singapura tuh ada, alhamdulillah sampai sekarang ada 60-an lebih. 60-an Singapura, 60 orang. Salah satu di antaranya alhamdulillah juara 2 kemarin. Kalau bisa ada tuh bukan MTQ namanya, bisa bukan apa itu, tilawah Al-Quran juara 2 dia. Salah satu anak murid saya. Jadi cantik dia kan. Kalau ada yang duda sini, ya boleh lah. Boleh lah. Banyak. Temuin saya. Tua. Jadi setor bacaan, Pak Ustaz tolong simak nih, ini Fatihah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh pakai lagu, boleh. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Banyak juga yang ihdinas, salah tuh ihdinas. Ini kalau slow motionnya, ya, gerak lambatnya. Ihdinas. Sempurnakan nun fathah. Fathahnya tuh nun pakai alif lagi. Lil mutakallim ma'al ghair. Ya, ihdinas. Jadi jangan langsung keburu-buru ihdinas. Udah salah. Ihdinas nanti yang datang dinosaurus. Kan dinosaurus. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, coba. Ya. Atau berikanlah kami hidayah. Ihdina as-sirat. Ihdina, tunjukkan apa? Kita minta kepada Allah tuh ditunjukkan apa? Siratal mustaqim, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Kalau tafsir ini kan, kalau secara hakikat jalan yang tetap, jalan itu tak pernah berubah. Jalan itu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, jalan itu aja, tak pernah berubah. Secara hakikat, secara ma'rifat, ya. Itu
itu lain lagi kajiannya, kita tarik aja. Siratal ladzina an'amta. Jadi bukan siratal ladzina an'amta. Kalau tak teliti, wah orang ini an'amta itu. An'amta alaihim ghairil maut. Bukan ghairil maghdubi alaihim wala. Ada juga yang walut do. Tapi banyak itu yang harus diperbaiki. Ghairil maghdubi alaihim wala dulu sempurnakan lam alifnya itu fathah, bukan bukan walau. Wala ini slow motionnya, gerak lambatnya. Wala Bodi. Ya, kalau orang-orang kampung dulu agak susah nyebut bod. Walak bod boleh juga. Tapi alangkah bagusnya kalau sudah mahir tidak lagi walak boleh, tapi walak. Memang nih harus monyong karena isti'la itu ya. Huruf disebut isti'la. Huruf isti'la itu ada tuh 7. Ada 7. Ya, 7. Kha, Shad, Dad, Ghain, Za, Qaf, Za, Ta. Ada 7 huruf isti'la. Isti'la itu bahasa Arab artinya berat, pengucapannya berat. Jadi yang mudah untuk menyempurnakan bunyi huruf isti'la itu dia harus memonyongkan bibir. Kalau tak monyong tak bisa. Contoh kho. Mana bisa kalau tak monyong? Kho, harus kho. Kalau tak bisa. Tak bisa. Soal. Jadi bukan syah. Tak akan bisa. Makanya harus monyong. Soal. Ini yang sangat banyak sekali yang melakukan ini. Mudah-mudahan saya ada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat memberikan materi kepada guru-guru TPG yang ada di khususnya di Batam ini. Kalau dulu waktu saya di Basnas jadi pemateri Basnas Karimur sudah ada 3 kali saya ngisi materi. Jadi pesertanya guru-guru TPG Kabupaten Anambas, Karimun, mana sudah, alhamdulillah banyak tuh. Alif, jadi bukan alif, salah kalau alif F, karena huruf P tak ada dalam bahasa Arab, tak ada. Faslun, kelas, mana ada paslun, tak ada paslun, tak ada huruf P, tak ada huruf F, faslun. Jadi alif, kemudian ba, jadi bukan ba. Jadi kalau ada guru TPI yang begitu, itu memang ya begitulah ilmunya udah. Ya. Alif, ba, jangan ba. Kalau ba itu sudah tidak lagi satu huruf, sudah nambah huruf hamzah sudah di ujung ba. Hamzah yang mati, ya. Ta. Jadi bukan fa, salah. An'amta alaihim. Wah itu kalau saya kan jawab hakim. Kemarin kecamatan karena bapak saya meninggal, sudah dieskatan. Makanya saya dapat tugas di kecamatan. An'amta, salah an'amta. Hamas itu membuang sisa nafas, jadi bukan merubah. Kalau an'amta itu bukan membuang nafas, sisa nafas itu merubah sifat huruf. Mu'aidat, dia sudah dianggap keren. Salah itu. An'amta alaihim, salah. An'amta, biasa saja an'amta. An'amta alaihim. Mu'aidat. Jadi membuang nafas, hamas, membuang sisa nafas itu bukan mu'iddat, tapi mu'iddat.
mu'addat. Ya, kalau tak praktek, tak nengok gurunya langsung tak bisa. Ya. Kalau saya begitu pas dewan hakim saya coret, kurang-kurang. Iya, tak main-main. Itu merubah sifat. Berubah maknanya. Sampai dan nambah sim sukun di ujung. Ya. Ya. Ta, tha, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sod. Ini dia banyak sekali nama. Jadi huruf itu sod. Jadi bukan huruf sod. Misalnya saya nulis di papan tulis, saya tulis huruf gitu. Ya. Iya, papan tulis maunya ada tuh. Sod. Putih itu, bekas pita. Huruf apa? Sod. Salah, bukan sod. 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 Begitu juga bod. Beda titik Bod. aja kan? Bod. Pakai titik. Bod. Ini yang banyak sekali orang keliru. Beli Pak Din Ya. tulis. Nanti kita ketemu dengan mat lazim harf musybah. Ada tuh pangkal ayat dalam surah apa itu ya? Alif lam mim sad. Mana dibaca alif lam mim sad? Salah, kotor itu. Jadi kalau ditanya huruf yang tadi yang saya tulis itu huruf apa? Sad. Sad. Begitu. Sad, dod. Dod. Itu yang banyak salah kaprah orang. Ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Jadi qaf, jadi bukan qaf, bukan qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, bukan waw, bukan wawu. Wow lain. Bukan wow, 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 ya. Wow. Ha, hamzah, ya, oke. Lam alif. Sekarang apa bedanya hamzah dengan alif? Ini harus tahu. Hamzah dengan alif itu bedanya apa? Oh, hamzah rumahnya di Bungur, alif rumahnya di Bengkok, bukan itu kan? Alif itu dia tidak bisa dibaca, makanya sebenarnya orang banyak sekali salah kaprah. Ya kan? Yang bisa dibaca itu, yang bisa diberi harokat, yang bisa dibaca a i u itu hamzah. Alif itu hanya tanda panjang atau huruf mat. Paham nggak? Makanya sebenarnya kalau karena sudah terlanjur begitu, terlanjur salah, padahal salah itu. Misalnya saya menulis begini, lafzul jalalah Allah. Jadi alifnya Allah ini, ya, alifnya Allah ini tak bisa dibaca sebenarnya. Hamzah lah yang bisa dibaca Allah. Ya kan? Sebenarnya. Ya. Nah, itu nanti kajiannya ini lagi lah. Makanya sebenarnya salah kalau alif di atas a, alif di bawah i, alif dapat u, a, i, u. Padahal sebenarnya hamzah di atas a, hamzah di bawah i, hamzah dapat u, a, i, u. Itu baru benar. Jadi alif itu sebenarnya tak bisa dibaca. Kalau dalam nahwu sorof, alif itu nanti yang berubah jadi ya sukun, wawu sukun. Ya. Karena dia tanda mat dalam ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu nahwu sorof itu nanti dia jadi apa namanya? Jadi umayyah, menunjukkan mutakallim wahdah. Ya. Nah, tapi kenapa pula saya kaji di sini? Itu udah tingkatan orang gila itu. Nah, jadi intinya adalah sod, betul, sod, bod, alif, zal, dal, mim. Jadi kita nih ya, seperti kembali mengaji, namanya mengaji, mengulang, mutolah.
kita semua insya Allah sudah pernah belajar itu. Jadi saya sekadar mengingatkan atau mereview kembali yang pernah kita pelajari dari guru kita dahulu. Ya, kalau misalnya guru kita dapatnya ya begitu, ya begitulah, memang begitulah. Allah takdirnya seperti itu untuk kita masing-masing ya. Nah, ini ketemu dengan saya, alhamdulillah ya kan. Tidak berarti saya merasa lebih hebat, tidak. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tak tahu, apa yang saya pahami, dan itu tidak sedikit yang melakukan kekeliruan. Kalau bukan kita yang tahu mengingatkan, siapa lagi ya? Bapak-bapak, maaf, istahli pada saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya lah baru kita bahas kitab ini secara, nanti kopiannya dibagi ya kan? Entah bagaimana caranya ya kan? Boleh juga bikin grup, ini ada file PDF-nya, nanti saya share file PDF. Sholat jenazah kan tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Nabi pernah mencontohkan yang tak boleh, itu yang diharamkan itu sholat yang di waktu itu yang tak boleh. Itu pun dalam keadaan terdesak gitu. Seperti saya kemarin, orang tua meninggal ya, karena ya itulah kehendak Allah. Akhirnya saya sholat jenazahnya di Sholatnya kalau di dua tempat. Di mana? jadi imam, makmum adalah beberapa orang yang ikut. Kuburan sama tele. Nabi pernah melakukan itu. Ya, hadisnya sahih. Ya. Yang tak boleh itu kalau sholat 5 waktu itu tak boleh karena dia ada ruku, ada sujud. Jadi sholat jenazah boleh, diperbolehkan. Ya. Ada catatan tertentu ya, misalnya tidak hadir di saat ini